Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha sempurna, yang telah memberikan kita berbagai macam fasilitas, berbagai macam nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang karenanya marilah kita jaga, kita pelihara nikmatul iman wal Islam ini sampai akhir hayat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus memesankan kepada kita agar kita menjaga nikmatul iman wal Islam ini sampai akhir hayat kita. Di dalam surah Ali Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, inilah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar nikmatul iman wal Islam ini terus bertahan sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan melalui pertemuan yang sangat berharga ini kita mendapatkan taufik dan hidayahnya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempertahankan nikmatul iman wal Islam ini sampai akhir hayat kita. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang sangat berharga ini juga saya ingin menyampaikan materi terkait dengan indahnya Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi saya akan menyampaikan materi terkait dengan indahnya Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah, untuk membahas begitu indahnya Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat, saya akan mengawali dari di mana Islam menempatkan harkat dan martabat manusia pada posisi yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Dan bagi tertatanya peranata sosial kehidupan bermasyarakat yang tentram, nyaman, dan aman tentu berawal dari penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri. Bagaimana sebuah tatanan masyarakat bisa terasa begitu indah tanpa adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia itu sendiri. Rasa-rasanya tidak akan ada, ya, keindahan dalam penataan sebuah masyarakat kalau tidak ada penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia begitu memuliakan kita manusia. Inilah dasarnya. Di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 70. Surah Al-Isra ini surah ke-17. Ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi anak cucu Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa taala muliakan sedemikian rupa. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat manusia, kami angkut mereka kata Allah fil barri wal bahr. Baik di daratan maupun di lautan. Masya Allah. Luar biasa. Ya, walaupun kita tidak punya insang seperti ikan yang biasa berenang, yang bisa berenang di lautan, di air. Nah, kita berikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasil rekayasa manusia, ya, bisa menyeberangi lautan, menyeberangi samudra yang begitu luar biasa dengan ombaknya. Ini sudah janji Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka baik di daratan maupun di lautan. Bahkan sekarang di udara sana dengan pesawat udaranya yang begitu luar biasa. Masya Allah. Nah, ini bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bangsa manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rizki kepada mereka dari rizki yang baik-baik. Yang terbaik yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya, subhanallah. Kita bangsa Indonesia biasa makan sehari-hari, makanan pokok kita adalah nasi yang bersumber dari beras. Ya. Allah berikan bijinya yang sangat baik gitu ya. Sementara yang lainnya ya, batangnya ya, dan yang lainnya Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain, binatang misalnya. Nah, yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Nah, ini salah satu bentuk kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kita manusia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami berikan kelebihan mereka yakni manusia ala katsirin, melebihi kebanyakan mimman khalaqna tafdila. Ya, dari makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Nah, inilah pendengar yang dirahmati Allah. Sekali lagi bahwa Allah saja yang maha mulia telah memuliakan kita manusia. Maka logika dasarnya seharusnya kita sesama manusia saling menghormati, saling memuliakan. Ya, jangan kemudian kita karena hanya berbeda suku, berbeda bangsa, kita saling menghinakan, berbeda warna kulit, begitu ya, kita saling merendahkan. Na'udzubillah. Islam tidak sama sekali mengajarkan hal itu. Dan yang kedua, ya, setelah bahwa Islam begitu menempatkan martabat manusia pada tempat yang terhormat, yang sangat mulia. Yang kedua bahwa Islam juga mengajarkan penghargaannya, pengakuannya terhadap berbagai macam perbedaan yang ada, yang real di masyarakat. Ya, entah itu berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, dan bahkan berbeda agama. Islam menghargai perbedaan, bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah. Ya, di dalam surah Al-Hujurat, surat ke-49, ya, ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia. Nah, jadi diksinya menggunakan wahai sekalian manusia. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada yang ya ayyuhan nas. Jadi ayat ini masih bersifat universal. Wahai semua manusia. Inna khalaqnakum. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin,
dari jenis laki-laki wa unsa dan perempuan. Nah, Allah jelaskan jenis kelamin kita manusia ini hanya dua jenis, yakni min dzakarin wa unsa, jenis laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada jenis yang ketiganya. Mohon dicatat betul-betul. Ya, jadi kalau ada kelainan ya yang merasa berada di antara keduanya, yakinilah itu sebagai bagian dari penyakit, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus berusaha disembuhkan. Berbagai penelitian para ahli bahwa kecenderungan yang melawan kudrat Allah Subhanahu wa taala ya di antara laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai bagian dari penyakit yang bisa disembuhkan asal dengan penuh kesungguhan ya, mengikuti terapi dan seterusnya, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Ini khusus bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada kecenderungan yang menyimpang ya dari ketentuan Allah, di mana Allah menentukan jenis kelamin kita ini manusia hanya terdiri dari dua jenis kelamin saja, laki-laki dan perempuan. Ini dua hal yang berbeda yang Allah ciptakan. Nah, tidak boleh juga kita saling merendahkan, laki-laki merasa lebih hebat, merasa lebih unggul daripada perempuan, demikian juga sebaliknya. Nah, tidak. Ini bagian dari sunnatullah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami ciptakan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, bangsa kita berbeda, suku kita berbeda. Nah, jangan sampai perbedaan itu membuat permusuhan di antara kita, perpecahan di antara kita. Tidak. Kata Allah, lita'arofu. Ya, Allah ciptakan tadi kita laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda, lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling menghinakan apalagi. Na'udzubillah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Karakter satu suku, satu bangsa dengan karakter bangsa yang lain mungkin berbeda. Itulah gunanya lita'arofu. Saling mengenal untuk kedepannya saling memahami. Nah, ini luar biasa. Ya, Islam mengajarkan kepada kita dan perbedaan adalah satu hal yang real, satu hal yang tidak bisa kita bantah. Sekali lagi bagian dari sunnatullah yang harus kita hargai. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling putih warna kulitnya, yang fasih bahasanya tidak, tetapi atqakum yang paling bertakwa. Dan lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menjadikan barometer atau ukuran kemuliaan hambanya di hadapan Allah adalah takwa. Kenapa kita bersyukur? Karena pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua, siapapun kita. Ya. Karena ukurannya takwa, bukan ukuran warna kulit, bukan ukuran kekayaan, jabatan dan seterusnya. Jadi sinilah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak yang telah menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan hambanya di hadapannya. Mari kita berfastabiqul khairat untuk menjadi yang terbaik. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan perbedaan agama jangan sampai membuat kita bermusuhan, menghinakan satu sama lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelas melarang kita la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita sebagai seorang muslim, sebagai komunitas muslim harus punya prinsip, harus punya keyakinan. Inna din indallahil Islam. Itu prinsip kita. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itu harus kita pegang betul. Harus kita yakini betul. Tetapi keyakinan itu jangan sampai kemudian kita merendahkan dan menghinakan agama lain. Soal keyakinan kita bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita pegang betul. Nah, tetapi ketika kita bermuamalah, bermasyarakat, jangan sampai kemudian kita menghina agama dan ajaran agama lain, menghinakan Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga lagi-lagi melarang. Ya, kita menghina, mencaci Tuhan sesembahan mereka orang yang di luar Islam. Nah, itulah Islam mengajarkan kepada kita, jadi sehingga dengan kita menghargai perbedaan akan tertata kehidupan masyarakat yang begitu indah. Dan itulah Islam mengajarkan sampai ke arah situ. Kemudian yang ketiga, selain yang pertama tadi bahwa Islam menempatkan harkat martabat manusia dalam
harkat dan martabat yang sangat mulia. Kita harus saling memuliakan. Kemudian yang kedua, bahwa Islam juga mengajarkan menghormati perbedaan di antara kita. Yang ketiga, dalam hal komitmen Islam untuk menegakkan keadilan. Sendi-sendi kehidupan akan tertata dengan rapih manakala keadilan ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal penegakan keadilan jangan diragukan. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar kita berlaku adil. Kepada siapa? Apakah hanya terhadap sesama muslim saja? Tidak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menggunakan bahasa wa idza hakamtum bainan nas. Ketika kalian menetapkan satu ketetapan hukum terhadap semua manusia, tidak menggunakan bainal mu'minin, bainal muslimin, tidak, tetapi bainan nas, antara semua manusia, antahkumu bil adl. Hendaklah kamu memberlakukan hukum itu dengan seadil-adilnya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala melarang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Sampai dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebencian kita kepada suatu kaum, nah ini tentu mungkin lebih tepatnya sebagai kode etik bagi para hakim. Tetapi bagi keseluruhan kita sebagai umat Islam, dalam berperkara misalnya, ya, dalam berperkara dengan kita dengan orang non muslim, ya, ketika kita yang berbuat salah tetap di depan pengadilan Islam kita harus ditetapkan salah. Bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika beliau memegang tampuk kepemimpinan umat Islam sebagai khalifah, ya, kemudian dia berperkara dengan seorang Yahudi di depan hakim. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya terhadap baju perang yang diklaim oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi dengan kelihayannya, kelicikannya, dia bisa meyakinkan hakim bahwa baju perang itu adalah miliknya. Maka sang hakim tanpa ragu-ragu memutuskan bahwa baju perang itu adalah milik orang Yahudi. Adakah Sayyidina Ali marah? Apakah Sayyidina Ali menekan hakim untuk menetapkan hukum yang berpihak kepada beliau? Sama sekali tidak. Beliau menerima ketetapan hakim itu. Subhanallah. Dengan kejadian ini justru orang Yahudi begitu tertarik, ya, mengikrarkan syahadat karena sangat luar biasa. Penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat Islam begitu luar biasa. Nah, ini adalah satu hal yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena penegakan keadilan merupakan sendi yang sangat-sangat urgen, gitu ya, dalam menata kehidupan bermasyarakat. Bagaimana sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat bisa berjalan dengan baik, masyarakat akan merasakan kedamaian, ketentraman, manakala penegakan keadilan tidak dilakukan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan penegakan keadilan ini, kalau kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam komitmen beliau dalam hal penegakan keadilan. Ya, Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang perempuan dari kalangan terhormat, Bani Makhzumiyah. Ya, jadi dari seorang perempuan yang dari kalangan terhormat. Sehingga para sahabat mereka kebingungan. Ya, dan mereka bermusyawarah mencari cara agar perempuan ini tidak dihukum sebagaimana mestinya. Nah, mereka bermusyawarah dan akhirnya mereka mengutus orang yang dianggap bisa, mungkin bahasa sekarang itu melobi Rasulullah. Diutuslah Usamah bin Zaid, karena Usamah terkenal sangat dekat dengan Rasulullah dan ahli berbicara. Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah SAW menyampaikan halnya dengan harapan perempuan tadi tidak dihukum sebagaimana mestinya.
Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, di luar dugaan. Ya, Rasulullah SAW seketika itu berubah wajahnya, memerah, dan kemudian beliau berdiri, beliau menyampaikan statementnya, menyampaikan tausiahnya, peringatannya kepada para sahabat. Wahai para sahabatku sekalian, ingatlah oleh kalian, umat-umat terdahulu binasa itu karena ketika orang-orang yang terhormat dari kalangan mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka biarkan begitu saja. Entah itu mungkin kalau bahasa korupsi, kalau bahasa sekarang begitu ya, korupsi merajalela, tetapi karena dilakukan oleh kalangan terhormat, dari kalangan pejabat, dari kalangan bangsawan, mereka biarkan. Tetapi manakala orang miskin, orang fakir, orang miskin melakukan pelanggaran hukum, misalnya mencuri, mereka ramai-ramai untuk menegakkan hukum. Jadi peribahasa kita, hukum sudah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, ketika orang-orang miskin melakukan pelanggaran, mereka ramai-ramai menegakkan hukum. Tetapi manakala orang-orang dari kalangan terhormat, apalagi dari kalangan pejabat, mereka biarkan saja. Ini pertanda sebuah bangsa akan binasa. Itu umat-umat terdahulu, kata Rasulullah, binasa itu karena itu. Kemudian Rasulullah mengakhiri peringatannya kepada para sahabat dengan menjadikan putri kesayangannya sebagai taruhannya. Rasulullah bersabda, "Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, laqatatu yadaha. Sungguh akulah yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Ini adalah komitmen Rasulullah SAW dalam hal penegakan keadilan. Nah, jadi unsur yang ketiga dalam penataan kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan dalam hal penegakan keadilan. Dan yang keempat, kita akan merasakan betapa Islam, ya, indahnya Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan kepada kita, umatnya, untuk senantiasa menghiasi perilaku kita dengan akhlakul karimah. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, ya, salah satu misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk merealisasikan dan memperlihatkan indahnya Islam dalam perilaku kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi mahjub. Al-Islam mahjubun bil muslim. Keindahan Islam itu justru terhijab, terhalang gara-gara oknum kita sebagai muslim, tetapi perilakunya yang tidak islami. Kita perlihatkan bahwa kita umat Islam memiliki keagungan akhlak yang luar biasa. Kepada siapa kita berakhlak baik? Apakah hanya terhadap sesama muslim saja? Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Abi Dzar. Ya, ada 3 nasihat beliau. Yang pertama, kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi bertakwa itu tidak hanya ketika kita berada di masjid, di musola dan seterusnya. Ya, ketika di kantor, ketika di pasar, ketika dimanapun berada, ittaqillah haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Yang kedua, kata Rasulullah, ikutilah keburukan-keburukan yang sudah terlanjur kamu lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu nanti akan menghapuskan keburukan yang sudah terlanjur kamu lakukan. Nah, jadi ini tentu terkait dengan kita yang manusia itu yang tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada manusia, orang yang bertakwa itu sejak lahir sampai akhir hayatnya terus lurus, tidak pernah berbuat salah, tidak. Ya, jadi orang yang bertakwa itu mungkin kadang-kadang dia berbuat salah tetapi segera dia kembali. Maka wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Segeralah keburukan-keburukan yang terlanjur kita lakukan itu kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai bosan kita berbuat baik agar keburukan yang sudah terlanjur tadi kita lakukan dapat tertutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pesan yang ketiga Rasulullah SAW, ya, berakhlaklah wa khaliqin nas. Nah, Rasulullah juga sama menggunakan kata manusia. Rasulullah tidak menggunakan wa khaliqil mu'minin, wa khaliqil muslimin, tidak.
wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada semua manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Ya, inilah akan terasa begitu indahnya Islam dalam menata kehidupan bermasyarakat, karena tadi ya, Islam tidak tidak egois. Ketika penegakan keadilan hanya terhadap orang-orang muslim saja, tidak, kepada semua manusia. Dalam hal penegakan keadilan harus dilakukan penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Dalam hal berakhlakul karimah juga sama. Ya, kepada semua manusia kita perlihatkan sekali lagi bahwa kita umat Islam adalah yang terbaik. Yang terbaik kita. Ya. Sehingga ada salah seorang penyair dari Mesir, ya, Shawqi Bek, menyusun sebuah syair yang fenomenal. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fahin dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan, kemuliaan sebuah bangsa itu tergantung mereka berakhlakul karimah atau tidak. Fahin dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ketika mereka tidak berakhlakul karimah, maka akan hancurlah mereka. Masya Allah. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal paling tidak, dan sebetulnya banyak faktor-faktor yang lain yang akan bisa mengantarkan kita pada kesimpulan betapa Islam begitu terasa indah dalam menata kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang baik ini besar manfaatnya. Mohon maaf tentu bila ada kata yang kurang berkenan, dan pada akhirnya kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.